prinsipnya ada ekonominya gitu kan. Kemudian mungkin yang agak berat dipahami itu mungkin relational dialectics theory gitu, karena dia perspektifnya agak beda dari teori-teori yang teori-teori interpersonal yang ada serumpun sebelum UTS itu semuanya. SCT, URT, social penetration, terus apalagi kemudian ada si relational dialectics theory ini gitu. Nah, itu yang perlu kita semua sadari, sangat-sangat sadari gitu, bahwa setiap pertemuan khotbah-khotbah teori ini ya, kita tuh hanya tinggal menambah kesadaran aja karena kita udah melakukannya gitu loh teman-teman, karena kita udah ada di dalamnya gitu kan ya. Kita tuh yang jadi objeknya. Manusia lain melakukan, maka kita juga melakukan. Cuman dinamain aja. Proses kita mendekatkan diri dengan orang lain, oh ada social penetration theory. Dideketin kemudian dianggap dihubungin sama analoginya analogi bawang gitu kemudian kan. Nah, dramatisme juga begitu, yang lain-lain juga begitu. Dan sekarang kita akan ngobrolin tentang face negotiation theory. Ya. Siapa aja yang udah bawa apa aja, yang ketemu sesuatu tentang face negotiation theory, aku minta teman-teman bercerita tentang kasus nyata dulu, baru ntar aku memulai obrolan-obrolan dengan PPT-nya gitu. Siapa? Kak Adisti Agusta, Kak Talita, Kak Shelby, Kak Shirley, Kak Adisti, Kak Nita, silakan. Apa yang ditemukan dari scrolling mungkin hari ini? Ada? Ada dong harus. Kan udah di chat kemarin di grup. Ya. Ya Kak Shirley ya. Nemuin apa Kak Shirley? Kalau yang tentang materi hari ini aku belum nemu sih Miss, cuman kalau enggak, maksudnya hari ini, tapi kalau yang dibahas yang berita yang sebelumnya aku ini yang netizen Indo versus Korea itu bisa nggak Miss? Kenapa netizen Indo Korea? Bisa dong, apalagi udah beda negara. Mereka debat gitu kayak apa ya? Bentar Miss, aku lupa. Apa? K-pop kah? Bukan. Iya Miss, K-pop sampai kayak Malaysia, Filipina sampai gitu bersatu gitu ngelawan netizen Korea. Oke. Indonesia, Southeast Asia. Siblings versus Korea. Oh, oke. Apa itu? Belum sampai ke aku, boleh ada yang cerita nggak, Kak Anita atau Kak Shirley atau siapapun? Konteksnya apa? Awal mulanya sih lupa sih dari mana Miss, tapi intinya netizen Korea itu tuh ngejelek-jelekin Indonesia, tapi netizen Indonesia itu meresponnya itu bukan dengan marah-marah, tapi kayak lebih chill aja, malah kayak kita dijelek-jelekin ya kita terima kejelekan itu gitu. Contohnya tuh kayak ada tweet yang orang netizen Korea itu tuh apa nyamain kita kayak simpanse, terus netizen Indonesia itu meresponnya kayak aku maunya simpanse ini yang lucu-lucu ya kayak gitu, jadi kita tempatnya marah malah respon balik sampai bikin netizen Korea itu kesel sendiri. Siblings versus K-nets. Sampai There bahas was an online class between Southeast Asian netizen and South Korean internet users. No, is it? sampai bahas utang negara Indonesia ke Cina kemana-mana gitu Miss. I see. Tapi respon Indonesia malah akhirnya turns out digimikin sama netizen Indo gitu ya. kayak lagu lucu bolu ketan kan akhirnya dijadikan soundtrack ketika bapaknya maju ke depan dalam rapat kerja partai gitu ya. The characteristic of Indonesian netizen gitu ya. Oke, nice.
kenapa, si Korea ini kemudian dalam tanda kutip menjelek-jelekkan Indonesia awalnya? Ada yang bisa ngebayangin trigger-nya nggak? Apa ngasih tahu trigger-nya nggak? Oh, kalau nggak salah itu Kak, apa, penggemar Korea ini bawa kamera profesional secara ilegal ke, area konser, Miss. Karena kan di konser nggak boleh bawa, kamera profesional. Jadinya ada perdebatan, terus, si orang Korea ini dibela sama netizen Korea. Jadinya debat ini. Orang Korea dibela sama netizennya Korea sebenarnya nggak boleh, tapi debat. Tapi netizen Indonesianya yang protes bahwa kenapa lu bawa kamera profesional gitu ya, harusnya nggak boleh. Oh, karena protes itu makanya Indonesia pede untuk nge-translate itu as a jokes akhirnya. Oke, I see. Tapi Miss kalau boleh Kenapa Kenza? lucunya adalah konser itu berlangsung di Malaysia. Iya, jadi tuh pertama awalnya kayak di fans-fans K-pop gitu kan biasanya mereka tuh bawa kamera profesional. Terus kan akhirnya kan diprotes kayak oh nggak bisa di sini tuh nggak boleh bawa kamera profesional, hanya boleh bawa smartphone. Terus mereka tuh marah-marah, kenapa kayak gitu? Ini kan idol kita, mereka kan dari negara kita, mereka tuh nge-defend diri mereka seperti itu. Tapi kan kayak nggak masuk di akal aja kan rules adalah rules gitu kan. Terus akhirnya kalau nggak salah tuh adalah netizen Indonesia tuh mulai kayak lah apa hubungannya ya apa namanya idol kalian sama negara kalian kenapa baru bawa-bawa negara terus malah mereka nyerangnya tuh nyerang fisik kayak orang Indonesia kalian tuh jelek kayak gini tiba-tiba nggak nyambung aja gitu jadi lucu dan funny things adalah Indonesia orang Indonesia netizen Indonesia tuh nganggapnya itu sebagai hal yang kayak lucu jadi kita santain aja sementara mereka tuh kayak kebakaran jenggot sendiri gitu guys. I see, thank you, Kaza. Oke, jadi acaranya apa konsernya di Malaysia. Konsernya di Malaysia, kemudian perdebatannya antara bahkan yang ceritanya punya idolnya gitu ya di Korea ya. Kemudian Malaysia bersatu dengan Indonesia ini ceritanya ya. Tidak disangka-sangka setelah kita memperdebatkan batik berasal dari mana gitu ya, dipersatukan oleh K-pop gitu ya. Gitu, oke, menarik gitu. Dan kemudian ya itu karena mungkin konteks Indonesia juga apa namanya bisa melihat bahwa itu sebuah pelanggaran gitu ya. Apalagi kita semua ini orang Indonesia nih yang membicarakan ini tidak ada dari sudut pandang konteks Koreanya gitu ya. Yang jadi penting adalah apa di sini? Bagaimana budaya ini berperan penting juga kan dalam konteks perdebatan yang terjadi ini gitu. Mungkin dari sudut pandang orang Korea ini punya karakter pembelaan yang seperti apa gitu ya, karakter pembelaan yang bagaimana, kemudian bagaimana dia terbiasa meng-acknowledge bahwa itu idolnya dia gitu, apa yang dia pahami tentang rules yang seharusnya dipatuhi di negara mana gitu misalkan gitu. Kemudian ini ngebawa netizen Korea akhirnya yang gede ngebahas ini dan netizen Indonesia gede ngebahas ini, kemudian karena tempatnya dilaksanakan di Malaysia, kemudian ya akhirnya Malaysia juga ikut apa ya, ikut ambil andil di dalam konteks ini gitu ya. Oke, ada konteks nanti kita akan bicara tentang, kita akan bahas boleh ya nanti lebih lanjut ini ya setelah aku memberitahukan apa istilah-istilah yang ada di dalam face negotiation theory ini gitu. Oke, thank you. Satu kasusnya kita keep dan ini sangat relevan sama face negotiation theory. Ada yang lain? Yang boys nonton Korea juga nggak nih? Kak Rizky, Kak Mahesa, Airul. Mas Irul nonton, Miss. Siapa nih? Apa? Baik. Ini kalau yang kemarin kasus sibling itu lebih ke orang Korea yang ngajak debat, tapi orang Indonesia cuma pengen nyebelin aja, kayak tidak berusaha untuk menang, cuma kayak pengen ya udah aku pengen nyebelin kalian aja, kayak bikin sebel aja, fokusnya ke situ. Betul, setuju. Betul, makanya nanti kita lihat kenapa bisa sih orang Indonesia berpikiran untuk seperti itu gitu, budaya konteksnya itu seperti apa gitu.
Kasus lain lagi selain Korea, mungkin ada yang comes up di pikiran kalian? Coba. PNJ, Mas. Aduh, tidak. Siapa? Kak Selby dulu atau Kak Irul dulu? Ya udah kasus PNJ yang itu apa namanya? eh ciuman sesama jenis. Karena ada tuh beberapa yang bisa diambil Oke. dari mahasiswanya, orang tuanya, dari point of view kampus, dan point of view BEM. Kayak Dan dari mana mereka berasal juga penting sih kayaknya. Kalau dalam konteks teori ini. Gitu. Ya penyelesaiannya bagaimana sehingga ayahnya benar meng-acknowledge malah menjelek-jelekkan anaknya kan di depan umum akhirnya. Kasusnya WNJ itu gitu. Saya sudah pasrah, saya sudah ini, saya memohon maaf sampai berlutut gitu ya ayahnya ya. Nah, tuh kita bicara juga dalam konteks face gitu ya. Face, muka gitu. Ah, betul. Kita akan bicara bagaimana kemudian kok keluar sih respon ayahnya yang seperti itu gitu. Nah, dilatar belakangi oleh apa? Kemudian anaknya juga dalam tanda kutip dipengaruhi dalam konteksnya seperti apa? Bagaimana media mungkin apa segala macam yang mempengaruhi perilaku mereka seperti itu gitu. Kalau bicara sedikit kasusnya kan mereka baru pertama kali bertemu ya, kalau tidak salah yang kita tahu ya gitu. Oke, kita keep itu juga Kak Irul. Kak Shelby tadi ada yang mau speak up? Mau sih sedikit aja Boleh. tentang hari ini. Jadi hari ini tuh ada war besar-besaran. Ada tiket war besar-besaran. Kata konser Baby Monster bukan? Oh, bukan. BTS. Oh, ini BTS sekarang. Oke. Minggu lalu Baby Monster ya katanya ya. Iya betul. Oke. Nah yang hari ini tuh BTS. Nah karena tadi juga aku ikut war. Jadi akhirnya keinget lah ada kemarin tuh baru viral salah satu konten creator Malaysia. Dia itu bikin postingan di Instagram minta izin ke netizen atau ARMY Indonesia buat nge-war tiket di Jakarta gitu. Padahal sebenarnya di KL itu juga ada konser BTS. Cuman mungkin karena dia nggak dapet tiketnya di sana, dia akhirnya buat satu postingan minta izin ke ARMY Indonesia buat nge-war tiket di Indonesia gitu di Jakarta. Nah lucunya adalah responnya itu berbeda-beda nih. Ada yang kayak ARMY Indonesia setuju nih kayak yaudah deh, saya udah minta izin gitu kan budaya Asia banget ya. Jadi kayak ya nggak apa-apa deh gitu, nggak apa-apa biarin aja karena si konten kreator Malaysia ini bilang kita tahu diri kok kayak kalau buat section yang VIP itu buat apa namanya ARMY Indonesia aja, kita nggak bakal ngambil section VIP-nya kayak gitu. Yang penting kita mah nonton aja gitu. Tapi ada juga ARMY Indonesia yang kayak enggak kan itu tiket kita gitu, maksudnya kayak itu salah satu section yang kita mau juga gini gitu. Mungkin karena ada juga yang nggak belum bisa lah gitu yang dapat VIP, akhirnya pindahlah ke tiket yang di Tribun dan lain-lain gitu. Jadi kayak udah deh mulailah kontroversial gitu. Cuman sih jadi lucu aja gitu, jadi bahan lucu buat kayak para fans gitu, karena kayak ya ampun sampai minta izin kan nggak ada kepikiran juga ya, kayak banyak juga nih kayak ARMY yang nge-war di negara lain kan, tapi nggak ada yang sampai minta izin gitu. Jadi ini lucu aja gitu buat dibahas. Janji juga nggak dia untuk nggak bawa kamera profesional? Nggak ada sih, Miss, nggak ada di videonya. Ya tapi menarik. Dia juga kali mikirnya gimmick kali ya buat diposting, please dong aku izin gitu. Tapi make sense ketika ada dua respon itu. Udahlah nggak apa-apa gitu. Itu kan Indonesia banget ya, budaya kolektivisme yang akan kita bahas nanti. Sangat Indonesia gitu dan dibercandain itu sangat Indonesia tuh. Tapi ada yang nggak setuju juga mungkin karena dia pengen nonton juga dan satu orang aja udah ngilangin kesempatan. Ini kan kok konteks dalam materi matematika tuh peluangnya gitu ya. Udah hilang nih satu peluang tiket gua nih orang Indonesia, gua nggak perlu naik tiket pesawat apa segala macam ke Malaysia. Udah di Jakarta nih gitu kan gitu. Terus make sense ada dua respon ini kemudian gitu ya. Dan menarik banyak hal terjadi gitu. Kemarin konser Coldplay, kemudian Taylor Swift juga yang terjadi di mana-mana gitu kan. Banyak orang Indonesia juga yang nontonnya di luar negeri juga gitu kan. Gitu. Sip, menarik.
oke banget tangkepan konteksnya teman-teman. Kita akan coba bahas dan memasukkan apa yang terjadi ini ke dalam teori phase negotiation theory. Ada beberapa istilah nanti yang akan kita sama-sama bedah. Yang selalu aku ingatkan dari awal bahwa ini kita hanya menaikkan awareness. Teman-teman aja udah bisa nangkep studi kasusnya itu yang relevan itu seperti apa gitu ya. Nah, kita sekarang namain nih, ntar kita bedah lagi di akhir konteksnya siblings ini, konteksnya BTS dan konteksnya kasus UNJ ini gitu ya. Ntar kita namain konteks di phase negotiation teori ini apa gitu ya. Oke. Let me share my screen first. Waduh, apa lagi? Nggak pernah produk. Paham dong kita. Ya, oke. Phase negotiation theory. Ya, seperti yang sudah teman-teman tangkap tentang teori ini dengan teman-teman mengungkapkan studi kasusnya tadi gitu ya. Aku kira teman-teman sudah bisa menangkap sedikit tidaknya konteks yang dimaksud oleh Stella Tintumi ini gitu. Karena penteorinya namanya Stella Tintumi. Entahlah bacanya gimana ya. Nah, dia sendiri kayaknya kalau nggak salah orang Asia nih yang menyetuskan teori ini. Gitu. Nah, phase negotiation theory ini menjelaskan bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola konflik guna mempertahankan muka atau citra diri publik yang dimiliki oleh mereka sendiri. Gitu ya. Sekali lagi, keywords-nya adalah di budaya, ya, pengelolaan konflik, ya, dan citra diri. Itu dia 3 keywords dari phase negotiation theory ini, teman-teman. Gitu. Banyak teori yang bahas tentang citra diri banyak, apalagi communication, interpersonal communication gitu. Komunikasi antar pribadi, bicara tentang self concept, citra diri banyak sekali. Gitu. Konflik banyak sekali juga dibahas di komunikasi organisasi mungkin dan segala macam. Tapi di phase negotiation theory ini mengaitkan 3 konteks ini, tentang budaya, tentang pengelolaan konflik, dan citra diri. Gitu. Oke, dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, fokusnya dari melihat bagaimana mengelola konflik ini gitu. Kemudian teori ini berpijak pada satu gagasan sentral, yakni semua orang dari budaya manapun selalu berusaha menjaga muka mereka atau face mereka saat berinteraksi. Namun, bagaimana cara mereka menjaga muka dan bagaimana mereka merespon konflik sangat ditentukan oleh latar belakang budaya mereka. Kita sudah mengalami we are in the same page kayaknya teman-teman ya, konteks budaya ini tidak hanya dilihat dari level permukaan aja, bukan baju adat aja, bukan tarian adat apa segala macam, tapi teman-teman paham bahwa budaya itu adalah bagian dari bagaimana struktur masyarakat itu dibentuk. Ya. Kebiasaan yang terjadi turun-temurun yang akhirnya membentuk pola pikir, karakteristik, cara berperilaku dari masyarakat itu. Bahkan bisa diklaim budaya itu karakternya sampai konteksnya benua, ya kan? Oh, budaya di Asia itu tidak sama dengan budaya di Eropa, budaya di Timur, budaya Barat. Nah, itu tuh sudah sampai sebesar itu gitu. Oke. Get it ya? Jadi ada 3 itu tadi. Ada budaya, ada pengelolaan konflik, dan ada muka atau citra diri. Ya, itu 3 keywords yang harus nyantol dulu di awal. Karena sebentar-sebentar nih ada istilah-istilah banyak sekali yang akan aku kenalkan dari teori ini. Ya, budaya, pengelolaan konflik, muka atau citra diri.
Kita bicara pertama tentang muka, face. Dari nama teori ini saja sudah awalnya face, negotiation theory. Hmm. Muka ini metafora atau analogi yang menggambarkan citra diri seseorang. Ya. Muka atau face adalah metafora yang menggambarkan citra publik dari diri seseorang yang ingin ditampilkan saat berinteraksi dengan orang lain. Di mana kita semua punya citra diri ini, betul ya? Bagaimana aku mencitra dirikan saat aku ngobrol sama teman-teman sekarang? Bagaimana teman-teman juga punya citra diri teman-teman untuk bertemu sama aku hari ini? Nah, Think to Me membahas lebih luas lagi bagaimana citra diri ini sangat dipertahankan oleh setiap orang ketika dia bertemu dengan orang lain, dan mempertahankan citra diri ini dilihat oleh Think to Me dipengaruhi oleh di mana mereka berasal, yaitu budaya mereka berada. Gitu. Ya, bayang ya, kenapa namanya face, dan face ini adalah analogi dari citra diri yang dimiliki oleh orang-orang yang mau ditampilkan kepada orang lain. Gitu. Oke, ini face. Ini citra diri. Gitu. Orang nggak ada yang mau kan citra dirinya jelek gitu kan. Nggak mau sengaja kayak terlihat jelek atau dijelek-jelekin sama orang. Itu adalah hasrat naluriahnya manusia kan. Dia nggak mau dijelek-jelekin sama orang. Gitu. Oke. Nah, ini ada dua dimensi dari face atau muka atau citra diri. Ada positif, ada negatif. Tapi arti positif dan negatif ini tidak bertentangan seperti bagaimana kita memahami plus dan minus gitu ya. Oke. Ini berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang. Muka positif atau positive face, keinginan untuk disukai, dihargai, diterima sama orang lain gitu ya. Ada di dalam lingkungan itu, kebutuhan akan pujian, apresiasi, rasa memiliki dalam sebuah kelompok. Dia diakui dalam sebuah kelompok itu. Dia diakui ketika dia baru datang merantau ke negara lain gitu misalkan. Gitu. Dia berusaha mengikuti kan apa yang terjadi di sana. Dia berusaha beradaptasi dengan yang terjadi di sana. Gitu. Ya, muka positif. Sedangkan muka negatif ini bukan menurutku ya teman-teman ya, bukan lawan dari muka positif. Dalam arti maksudnya bukan yang pengen gak disukain, pengen dibenci aja, pengen menghindar apa segala macam, bukan. Tapi bahasanya lebih kepada keinginan untuk bebas. Ya. Keinginan untuk mandiri, tidak dibatasi atau diatur oleh orang lain. Kebutuhan akan ruang pribadi, otonomi, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Gitu. Nah, aku menganggap, ini sudut pandangku ya, dan boleh di-debate ya teman-teman ya. Aku menganggap nih, oke namanya positif dan negatif, tapi sebenarnya pada dasarnya tidak seperti kutub yang benar-benar berlawanan gitu kan sebenarnya arti dari positive face sama negative face ini gitu ya. Nah, dalam konteks positif ini sebenarnya apa yang kita lakukan? Agar mau diterima sama orang lain kan sebenarnya kita harus beradaptasi. Arti adaptasi itu apa? Kita mampu hidup dimanapun. Ya, ciri-ciri dasar manusia ya. Selain bernafas, membutuhkan makan, berkembang biak, dan beradaptasi. Gitu saya belajar dulu waktu biologi dulu ya. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi, menyesuaikan diri di mana kita berada, itu positif. Gitu ya. Kadang, aku tuh ngerasa negative face ini konteksnya kita tidak melakukan adaptasi, tapi melakukan integrasi. Gitu. Integrasi dimanapun kita berada, kita tetap jadi diri kita sendiri, kayak keinginan untuk bebas, mandiri, nggak dibatasin, dan nggak diatur-atur sama orang lain. Nah ini aku baru mendapat pemahaman tentang adaptasi dan integrasi
lately setelah aku lulus S1 sih, tapi teman-teman kayak kita seumuran kita udah dewasa gini, bahwa oh iya ya, adaptasi sama dengan follower. Ya nggak? Karena kita menyesuaikan kondisi yang ada di sana, makanya kita diterima. Kita mengikuti orang-orang yang ada di sana. Sedangkan ketika kita berintegrasi, we still being ourselves, menurutku. Gitu. Kita tetap bisa jadi diri kita sendiri, tapi dengan tidak berubah mengikuti menjadi orang lain. Makanya kebutuhan akan ruang pribadi, yang paling penting di sini adalah tidak dibatasi dan tidak diatur oleh orang lain. Gitu. Oke. Ini ada 2 tipe atau 2 dimensi kebutuhan muka. Dan biasanya semuanya ini kadang dimiliki oleh semua orang. Gitu. Muka positif ya, aku ingin juga kadang aku ingin disukai, dihargai, aku juga kadang ingin bebas mandiri. Nah, ini hubungannya bisa sama relational dialectics nih. Kayak otonomi, kebebasan, dan ingin sama-sama terus gitu. Itu berganti situasinya. Gitu. Oke, ini jenis-jenis citra diri positif dan citra diri negatif. Ala Pink Penny. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, tadi ini face, ya. Face artinya citra diri yang ingin kita tunjukkan, gitu. Citra diri positif ingin diterima, citra diri negatif ingin lebih mandiri, ingin lebih bebas. Berikutnya, ada face threatening acts. Ada istilah ini. Di mana banyak interaksi komunikasi sehari-hari kita secara inherent mengancam citra diri kita sendiri atau citra diri dari orang lain. Ada konteks-konteks tindakan yang kadang baik disengaja maupun tidak disengaja itu mengancam citra diri kita. Kita sudah belajar tentang arti tindakan di minggu lalu, betul ya? Cerita tentang bahwa tindakan itu berbeda dengan gerakan otomatis. Apa bedanya hewan dengan manusia? Kan aku bilang itu kan di dramatism. Tindakan simbolik bahwa ya manusia bertindak karena dia berpikir. Semuanya direncanakan. Nah, ini ada face threatening acts. Tindakan mengancam citra diri kita, gitu. Nah, mengancam citra diri positif di sini. Citra diri positif yang terancam di sini ketika seseorang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan perasaan atau keinginan orang lain. Mengkritik tanpa memposisikan lawan bicara, menghina, tidak menyapa saat berpapasan. Kemudian mengancam muka negatifnya atau citra diri negatifnya seperti terjadi ketika seseorang membatasi kebebasan dari tindakan orang lain. Gitu. Konteksnya adalah memberi perintah, minta tolong. Kadang konteksnya ini bisa mengancam citra diri yang negatif loh. Kadang ada orang yang nggak suka dimintain tolong kan sebenarnya. Gitu, aduh ribet nih, ntar aja dia balas deh chatnya, dia minta tolong, boleh tolongin gue nggak? Baru sampai situ doang, tapi nggak tahu nolonginnya apa. Aduh ntar deh, balas chatnya nanti aja, gitu misalkan. Atau memberi saran yang tidak diminta misalkan. Gitu. Nah ini ada konteks-konteks tindakan yang mengancam citra diri ini, kata Tigtumi, yang disebut dengan face threatening acts. Dan ini pasti terjadi, kata Tigtumi, karena setiap orang punya citra dirinya masing-masing. Dalam proses menjaga citra diri masing-masing itu ada FTA ini, karena kita berinteraksi satu sama lain, gitu kan? Oke. Ya, ini ada FTA, sudah ada face, ada FTA. Berikutnya ada istilah masih konteksnya face. Ini adalah face work. Asik, bahasa Inggris gue ini banget, face work. Atau kerja muka. Didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang spesifik, mencakup aspek verbal dan nonverbal,
individu mempraktikkan tindakan ini secara terencana untuk membentuk, mengelola, mempertahankan, serta memulihkan citra publiknya, baik memulihkan citra diri kita sendiri atau lawan bicaranya. Secara esensial, facework adalah metode atau strategi komunikasi praktis yang diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah mencegah timbulnya kecanggungan, menghindari ketersinggungan, dan memastikan hubungan sosial tetap berjalan secara harmonis. Nah, teori ini sangat mazhabnya positivis sekali, teman-teman. Dia itu mirip lah sama konteks, ya siapa sih peradaban tidak mau hidup harmonis gitu ya. Tapi ya tetap berjalan harmonis dan menghindari konflik. Makanya si Tingtumi ini menghadirkan teori ini untuk memberikan kerangka kerja gimana caranya mengorganisasi konflik itu, gitu. Ya, dan facework ini adalah perilaku yang bisa kita lakukan untuk memulihkan citra diri ketika dia dihubungkan dengan ada kondisi face threatening X ini tadi, gitu. Ya, ini dia strategi facework yang bisa kita lakukan. Ceritanya dari Tingtumi ini. Ada tag facework yang berarti menghormati otonomi dan kebebasan orang lain. Tindakan ini mendukung kebutuhan citra diri yang negatif dari lawan bicaranya. Dia memahami bahwa lawan bicaranya cenderung memiliki citra diri yang berbeda dari pada umumnya. Lebih ingin kebebasan, konteksnya lebih ingin mandiri, tidak terlalu banyak terlibat dengan orang lain, gitu. Nah, ini tag facework. Kemudian ada solidarity, menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan dan ikatan kelompok. Nah, tindakan ini memperkuat face yang positif atau citra diri yang positif dari lawan bicaranya ataupun citra diri kita sendiri. Gitu. Sama satu lagi ada approbation facework. Berfokus pada aspek positif dari orang lain dan meminimalkan kritik untuk memaksimalkan apresiasi. Gitu. Jadi lebih senang mengapresiasi orang daripada ngekritik orang, gitu. Kalau aku juga ngerasa ketika aku belajar tentang teori ini, memang teori ini banyak bicara tentang ayo hindari kritik yuk, biar kita lebih harmonis. Ayo sejalan, ayo jalannya oke, jalannya baik gitu. Jangan diganggu dengan adanya kritik gitu biasanya. Gitu teori ini. Ya. Ada face threatening acts atau FTA, ada facework. Ada positive face, ada negative face. Dalam strategi facework ada tag facework, ada solidarity facework, ada approbation facework. Ya. Sedikit lagi dalam konteks facework ini ada istilahnya face saving dan face restoration. Oke. Kalau yang sebelumnya ini dilakukan kayak apa ya? Perilaku sehari-hari gitu loh, teman-teman. Kalau kita sudah bisa memahami, artinya kita bisa mencegah terjadinya konflik itu dengan cara apa? Tag facework ini, dengan solidarity ini, dengan approbation ini, gitu. Tetapi ketika sudah mungkin akan terjadi, maka dia bisa melakukan hal yang kedua ini, face restoration. Kalau yang pertama masih dengan hubungannya preventif. Atau ketika terjadi face threatening acts, gitu. Face saving ini penyelamatan citra diri atau muka, gitu ya. Sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalkan risiko kehilangan muka. Nah, dalam fase face saving ini bisa dilakukan ini juga, teman-teman. Ya kan? Take facework, solidarity, approbation dilakukan sehari-hari ketika kita sudah memahami lawan bicara kita. Gitu. Untuk menghindari konflik gitu loh sebenarnya. Ya. Disclaimer-nya adalah melindungi muka positif sebelum opini kontroversial
Bahasa menghindarnya membungkus penolakan agar tidak menyerang muka negatif dan menghindari topik sensitif. Gitu. Tapi kalau ketika sudah terjadi face threatening acts-nya itu, strategi pertahanan diri untuk memperbaiki citra publik yang buruk dengan menjelaskan faktor yang di luar kendali, mengakui namun mengklaim dampak baiknya. Kalau konteksnya humor di sini menertawakan diri sendiri atau mencairkan rasa malu, kemudian minta maaf dengan terbuka, mengakui kelemahan, memulihkan social face-nya seperti apa. Gitu. Ya. Agak sedikit banyak istilah dalam teori-teori ini, tapi pada dasarnya aku mengembalikan ketiga keywords di awal itu. Budaya, manajemen konflik, dan citra diri. Gitu. Nah, citra diri yang disebut sebagai face ini, dijelaskan sedemikian rupa dari face, kemudian face threatening acts, sampai ada face work. Ya. Oke ya. Nah, ini konteksnya face itu tadi. Aku sekali lagi tekankan di sini, face itu adalah citra diri yang dijaga, aset yang dijaga, citra publik, harga diri, dan wibawa sosial seseorang. Sifatnya sangat rentan dan rapuh dalam interaksi sosial. Gitu ya. Nah, kalau FTA, face threatening acts-nya ini, dia perkataan atau tindakan yang berpotensi merusak citra publik tersebut, baik citra kitanya ataupun citra orang lawan bicaranya. Pemicu masalahnya, gitu. Terjadilah kemudian konflik di situ. Nah, solusi pertahanannya ada di face word ini. Tindakan komunikasi spesifik, strategi kesantunannya, menghindarnya, memujinya, meredamnya, mengembalikan kondisinya, memulihkan mukanya ada di face word ini. Gitu. Ya. Itu baru face dulu, teman-teman. Itu baru citra diri dulu. Ya. Sebenarnya mudah dipahami ketika memang sehari-hari kita memahami kita bagaimana membentuk citra diri kita sendiri, menjaga citra diri orang lain, ya kan? Dengan cara ya seperti tadi ini. Menghormati, kita berusaha memahami orang lain yang ada di depan kita, gitu ya. Kita berusaha memahami, oh dia tuh dari sini. Misalkan kita punya teman berdarah Batak gitu ya, berdarah Batak kan biasanya kayak bersuara yang agak lebih keras daripada suku yang lain gitu. Batak teman Jawa kan keras dengan lemah lembut gitu. Artinya kita memahami itu dan face word mana yang mau kita pakai kemudian gitu. Untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang lain ini. Kita dari budaya-budaya yang berbeda-berbeda ini, gitu. Oke? Gitu ya. Strategi face work, kemudian ini ada face threatening acts, ada face work. Nah, baru masuk ke asumsi utama face negotiation teori ini. Setelah aku memperkenalkan citra diri itu. Ya. Nah, asumsi utamanya yang pertama adalah identitas. Yang benang merahnya sama si face itu sendiri atau citra diri itu sendiri. Di mana identitas diri sangat penting dalam interaksi manusia dan individu di setiap budaya selalu bernegosiasi tentang identitas citra diri ini. Gitu ya. Dan individu di setiap budaya selalu bernegosiasi tentang identitas citra diri ini. Gitu. Karena kita punya identitas di mana kita berasal itu mempengaruhi bagaimana proses kita dalam mengambil keputusan, proses kita dalam menghadapi konflik. Gitu. Nah, identitas ini berpengaruh dengan budaya. Maka asumsi teori yang kedua adalah peran budaya di mana manajemen konflik dimediasi secara langsung oleh konsep face atau citra diri atau muka ini dan latar belakang budaya individu tersebut. Ancaman terhadap muka atau face threatening acts tadi itu, tindakan tertentu dapat mengancam muka. Konflik interpersonal adalah salah satu bentuk ancaman terbesar. Kadang konflik interpersonal ini
bisa jadi besar dan bisa jadi masalah banyak orang, seperti kasus bagaimana ya yang konser yang terjadi di Malaysia itu tadi kan, gitu. Padahal itu akhirnya direkam oleh banyak orang, akhirnya melibatkan netizen, akhirnya melibatkan satu negara, 3 negara bahkan, gitu. Sekarang fenomenanya bahkan seperti itu, gitu kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Posisi budaya dalam phase negotiation theory. Karena tadi kita udah ngobrolin entitas yang pertama. Apa saya bilang tadi? Ada tiga keywords di awal. Citra diri atau muka, kita udah obrolin di awal tadi. Kemudian budaya yang mempengaruhi citra diri ini akan kita bahas sekarang. Dan terakhir, ntar akan ada sesi konfliknya. Ya, teman-teman ya. Oke, aku di sini mengembalikan kesadaran kita semua dulu pada konteks budaya. Secara fundamental ya, ontologis ini bahasanya agak filsafat banget, tapi dia secara mendasar gitu konteksnya. Manusia adalah makhluk yang keberadaannya atau eksistensinya baru mendapatkan makna ketika ia terhubung dengan manusia lain. Ya kan? Makanya konteks ilmu komunikasi itu penting dalam keberadaban manusia. Masyarakat dan peradaban tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan melalui konsensus mengenai nilai, norma, dan batasan perilaku yang disepakati bersama. Gitu ya. Dalam konteks ini, budaya bertindak sebagai struktur paling dasar, fundamental ini paling dasar, yang menata interaksi antar manusia. Sekali lagi, siapa yang menciptakan budaya? Ya manusia itu sendiri. Budaya itu kenapa bisa terbentuk berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya? Karena ya konteks bagaimana kondisi kontur dari wilayah tersebut, kekayaan alamnya, bagaimana manusia beradaptasi atas alamnya itu. Maka terbentuklah budaya-budaya itu, teman-teman. Ya kan? Bagaimana dia beradaptasi dengan alam dari zaman dulu sampai di titik sekarang. Nah, itu tuh budaya turun-temurun, hadir, lahir, akhirnya menjadi simbol-simbol yang sekarang kita pahami, bertransformasi menjadi rumah adat, bertransformasi menjadi baju adat dan segala macam adanya. Tarian adat, sesajen-sesajen yang sering aku lakukan di Bali gitu, itu semuanya kan simbolik. Ketika di zaman dulu sebenarnya simbol yang kita lakukan, yang sekarang kita anggap sebagai simbol, itu adalah proses bertahan hidup nenek moyang kita di zaman dulu. Gitu ya. Proses bertahannya seperti itu. Gitu. Sekarang karena teknologi sudah maju dan segala macam, kita melihat itu sebagai sebuah simbol kebudayaan itu tuh. Gitu. Nah, dalam konteks ini, tanpa kerangka budaya yang mengikat, interaksi sosial akan kehilangan prediktibilitasnya dan berujung pada kekacauan. Budaya memastikan setiap individu mengetahui tempat, hak, dan kewajibannya di dalam tatanan sosial tersebut. Ya, kebayang ya maksudku budaya di sini ya, yang sangat mempengaruhi gimana Kak Elza, Kak Rizky, Kak Shelby, Kak Irul itu ngambil keputusan dari mana kita semua ini berasal. Latar belakang kita itu penting banget dilihat dalam phase negotiation theory ini. Nah, di sini muka, nih ya, di sebelah kanan ya, muka sebagai konstruksi peradaban mensyaratkan individu untuk memiliki lapisan identitas yang melampaui wujud fisik. Ya kan? Dari dulu akhirnya kita dituntut untuk membentuk reputasi, dituntut untuk membentuk kehormatan, gimana orang lain bisa menghargai diri kita gitu kan ya. Bagaimana kita harus punya kredibilitas, etos yang kita bahas di teori retorika kemarin, bahwa agar kita dipercaya sama orang lain, agar orang mau mendengarkan kita, agar citra diri positif kita berjalan dengan baik, berlaku dengan baik, maka
etos kredibilitas itu penting untuk kita miliki, penting untuk kita usahakan, ya kan? Nah, identitas sosial seseorang tidak dapat berdiri sendiri. Muka seseorang baru benar-benar ada dan diakui ketika budaya di sekitarnya memberikan validasi. Seseorang kehilangan muka atau citra diri ketika ia melanggar parameter yang telah ditetapkan oleh peradabannya. Gitu. Jadi ketika kadang dia melanggar atau seperti apa, akan ada ketersinggungan yang terjadi biasanya. Kayak gitu. Misal, aku membawa studi kasus hari ini tuh, teman-teman ingat nggak sama kasus seseorang yang lagi kuliah di Australia mengkritik jalanan di Lampung, Bima? Ntar kita tonton lagi. Nah, itu kan dia di Indonesia, sekarang ada di Australia, ya kan? Nggak tahu sekarang masih apa nggak. Gitu, cuman dia mengkritik lah di kondisi jalanan di Lampung itu seperti apa, karena triggernya memang di media sosial lagi viral. Kondisi di Lampung itu tidak baik-baik saja waktu itu, gitu. Nah, itu kan ada kondisi-kondisi yang berbeda tuh. Cara mengkritik dia padahal dia orang Indonesia, gitu, serasa tidak diterima oleh beberapa orang. Tapi kemudian ada beberapa orang yang setuju, udahlah memang Indonesia harus dikritik seperti ini nih, karena dia bicara kenyataan, gitu. Tapi dia bicara kenyataan tidak lewat ulun-ulun dalam bahasa Jawanya mungkin gitu. Ntar kita bahas lebih banyak tentang itu. Oke. Kemudian di sini, ketika individu dihadapkan pada sebuah konflik, ya, konflik tersebut tidak hanya mengancam argumen atau kepentingannya, tetapi secara dasar atau fundamental mengancam eksistensi sosialnya. Nah, itu yang dipercaya sama Ting Tumi di sini. Gitu. Nggak hanya kayak kepentingannya aja. Nah, ujung-ujungnya bisa jadi apa? Konflik itu bisa berujung sama istilah zaman sekarang tuh cancel culture kan teman-teman. Cancel culture aja, budaya meng-cancel aja tuh lahir ketika ya konflik itu terjadi. Orang-orang berani speak up, orang-orang membahas sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Dia akhirnya mengalami cancel culture karena tidak sesuai dengan kultur yang ada gitu misalnya. Ya. Strategi yang dipilih seseorang untuk merespon konflik tersebut baik dengan cara berkonfrontasi langsung, dia menghindari atau melibatkan pihak ketiga bukanlah sekedar preferensi psikologis pribadi. Bahkan pilihan tindakannya itu hasil dari peradaban itu sendiri. Bagaimana beradaptasi itu sendiri. Cara kita mengelola konflik adalah mekanisme pertahanan hidup secara sosial yang diwariskan oleh budaya agar kita tetap diterima, dihormati, dan bisa mempertahankan eksistensi kita dalam masyarakat tersebut, gitu ya. Jadi konteks itu tadi, gimana ternyata kita keluar dari konteks budaya kita dan coba speak up, ya kita akan mengganggu citra diri kita sendiri dan orang lain. Dan artinya ya apa? Kita berani mengambil resiko atas hal itu. Ketika speak up itu berlangsung, aku berpikir ada konteks apa ya? Ada konteks dia mulai mengkritisi budaya dia sendiri bahkan. Ketika dia menjadi berbeda dengan bagaimana dia dirawat dan dilahirkan dari budaya sebelumnya, gitu kan? Dia bisa jadi mengkritisi budaya dia sendiri, gitu. Oke. Nah, ini masuk di sini nih. Konteks kolektivisme Indonesia sangat masuk di konteks Ting Tumia ini. Dimensi budaya yang dibahas betul-betul sama Ting Tumi adalah individualisme dan kolektivisme ini. Dia tidak spesifik bicara kalau negara ya, contoh negara dia masukkan di bukunya Wes Erner itu ada, gitu ya. Tapi tidak spesifik bicara suku, ras dan segala macam. Dan aku pikir face negotiation theory ini sangat bisa diteliti di Indonesia dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Karena Indonesia budayanya banyak banget kan, gitu. Nggak hanya dari satu negara ke negara lain gitu loh. Gitu. Di dalam Indonesia aja kita bisa memperdebatkan bagaimana Jawa dan Batak bertemu, bagaimana Bali dan Sunda bertemu, bagaimana Sunda dan Jawa bertemu. Aku nggak tahu apakah Sunda dan Jawa berjodoh, kan mitosnya tidak karena perang bubat itu, gitu kan, gitu dan segala macam gitu.
Nah, ini konteks dimensi budayanya. Dia bicara individualisme yang lebih ke budaya barat gitu ya. Saya, hak kemandirian, selfish, dia lebih sering untuk melindungi muka sendiri gitu ya. Dibandingkan dengan kolektivisme yang lebih ke mengguyup. Kalau di Indonesia kan mengguyup, harmonisasi, kewajiban, dan lebih senang untuk melindungi muka orang lain dan rela berkorban biasanya kan, kalau yang kolektivisme ini. Gitu. Oke. Nah, padahal di sini kolektivisme itu Indonesia dan Korea Selatan juga iya loh. Tapi di kasus yang kita bahas sama-sama akan kita lihat lagi nanti apa konteksnya kemudian. Oke. Tadi budaya ya. Sekarang kita masuk ke konflik. Konflik dalam phase negotiation theory ini. Dalam teori ini, konflik dipandang tidak sekedar sebagai perbedaan pendapat atau ya perebutan sumber daya dalam konteks peradaban gitu ya. Konflik didefinisikan sebagai situasi yang sangat mengancam citra diri seseorang. Konflik itu dikaitkan dengan citra diri seseorang di sini tuh. Di mana identitas sosial atau citra publik kedua belah pihak sedang dipertaruhkan. Gitu. Karena budaya berfungsi sebagai sistem operasi peradaban, cara manusia menafsirkan dan menyelesaikan konflik sangat bergantung pada konteks budaya mereka. Gitu, sekali lagi. Nah, ini inti dari teorinya ini nih. Karena budaya berfungsi sebagai sistem operasi peradaban, cara manusia menafsirkan dan menyelesaikan konflik sangat bergantung pada konteks budaya mereka, karena mereka mau menjaga citra diri mereka dan citra diri orang lain itu. Gitu. Naluriahnya manusia itu dilihat seperti itu sama Tim Tumi. Ya. Nih, definisi konflik dalam budaya individualis dan kolektivis. Ketika budaya individualis dihadapkan dengan konflik, maka mereka itu menganggap konflik dianggap sebagai hal yang wajar dan alami. Berpusat pada permasalahan, tugas, bahwa memang itu mereka jarang membawa itu dalam konteks emosional biasanya. Ya kan, memisahkan antara permasalahan dengan individunya atau orangnya. Ketidaksetujuan terbuka adalah bentuk kejujuran dan efisiensi, dan bukan merupakan serangan personal. Ini teman-teman pasti ngerasain ya, budaya barat tuh seperti ini banget gitu ya. Dan gimana yang terjadi dengan budaya kolektivis? Nah, kalau kolektivis cenderung konflik dipandang sebagai ancaman serius terhadap hubungan. Sulit memisahkan antara masalah dan individunya, kritik gagasan sering ditafsirkan sebagai kritik personal. Ya, bagaimana konteks-konteks pemerintah kita sekarang, pengambilan keputusan kita sekarang juga kan teman-teman. Konflik terbuka merusak karena menyebabkan pihak kehilangan muka. Itu sendiri. Ya. Ini udah kebayang ya teman-teman ya. Mungkin bahkan teman-teman ada yang sudah bekerja dengan perusahaan-perusahaan luar mungkin ada. Dan bagaimana cara teman-teman menghandle konteks perbedaan budaya yang terjadi gitu. Mungkin sudah pernah merasakan kerja bareng atau berteman dengan orang di luar atau berteman dengan berbeda suku dan segala macam ini bisa dilihat. Kalau ini kan berbeda negara kayaknya kalau individualis sama kolektivis ini. Gitu. Nah, ini adalah 5 gaya manajemen konfliknya ala Tim Tumi. Ada menghindar, avoiding, ada obliging, menyesuaikan, ada kompromi, compromising, ada mendominasi atau dominating, ada, nah di sini ada konteks mengintegrasikan atau kolaborasi di sini. Ya. Kalau menghindar, dia menjauhi topik konflik agar tidak ada pihak yang kehilangan muka. Kalau menyesuaikan, biasanya ngalah, ngikut aja. Kalau kompromi, saling memberi dan menerima untuk mencapai jalan tengah yang adil. Terus kalau mendominasi itu ya, paham ya, memaksakan kehendak untuk menang. Sedangkan mengintegrasikan itu kolaborasi penuh untuk menemukan solusi yang sama-sama, yang menguntungkan semua pihak. Ya. Kalau kompromi sama integrasi ini beda loh teman-teman.
Kalau kompromi ini menerima untuk mencapai jalan tengah yang adil, tapi nggak melihat keuntungan. Kalau integrasi ini kolaborasi penuh untuk menemukan win-win solution, bahwa menguntungkan semua pihak, gitu. Dan ini aku menghubungkannya dengan budaya. Kalau dominasi lebih sering di individualis, kalau menghindar atau ngalah atau kompromi, biasanya itu terjadi di kolektivis. Gitu. Nih ya, di sini ya. Nanti PPT-nya aku share ya teman-teman ya. Terus mengintegrasikan biasanya terjadi di konteks selanjutnya. Setelah butuhkan kepedulian yang sama tingginya terhadap muka sendiri dan muka orang lain. Gitu. Slide-ku habis. Itulah penjelasan peace negotiation theory. Ya, sebenarnya udah dilakukan kan. Udah pernah bahkan teman-teman mengalami konteks ini gitu kan. Ya kan? Nah, sekarang antara Indonesia, Korea, dan Malaysia, enaknya kita apain? Tapi sebelumnya question dulu. Siapa tahu ada istilah-istilah yang belum begitu ngena di teman-teman, atau ada kebingungan atau apa? Atau ada ungkapan yang ingin diungkapkan dari penyampaian barusan? Monggo dulu. Mantap. Aja. Miss, aku mau nanya. Boleh. Sebenarnya face negotiation theory ini tuh berbasis asumsi bahwa ini nggak tahu ya Miss apa benar apa enggak penangkapan aku, tapi itu berbasis asumsi bahwa manusia itu akan berupaya untuk mengurangi konflik gitu dengan berbagai macam strategi dan caranya. Sedangkan kalau misalnya di kasus Malaysia, Korea sama Indonesia ini kan justru beda ya Miss. Malah Indonesia itu pengen mencoba untuk mungkin bukan memicu, tapi mereka malah pengen justru ngapi-ngapi gitu, malah ngomporin gitu istilahnya. Itu berarti masih termasuk face negotiation theory juga nggak ya Miss? Masih di Mute. Sorry. Ya, makanya dalam konteks ini melihat kecocokannya. Paling tidak ada kesadaran kemudian dari Kak Alicia. Oh, ini kan negotiation, artinya meredakan konflik. Apakah situasi Indonesia, Malaysia, dan Korea ini adalah sebuah konteks resolusi atau malah menyulitkan? Nah, bagian sisi mana yang bisa kita kontekstualisasikan? Setidaknya kita sebut dari konteks space-nya aja dulu. Ya kan, Kak? Mereka memang nggak nyelesain konflik, betul nggak? Betul nggak? Kan saling menyulut semuanya. Dan tidak ada proses penyelesaiannya karena apa? Sekarang ada urusan media sosial, bener nggak? Dan urusan media sosial ini, maksud aku gini. Kalau udah masuk media sosial, gede bentar, turun, hilang, lenyap, blas, hilang. Apa sih sekarang yang betul-betul diselesaikan? Konflik apa sih yang betul-betul diselesaikan? Itu kan cuma gede bentar, habis itu hilang. Gede bentar, hilang. Segala hal tuh seperti itu sekarang. Oh, algoritma tuh jahat. Ya kan? Media sosial tuh jahat sebenarnya. Dalam konteks ini gitu ya. Membuat kita tuh tidak lekat. Aku percayanya gitu, media sosial itu tidak membuat kita lekat, tidak membuat kita bisa menyelesaikan satu konteks, gitu kan ya. Oke, ya artinya bahwa apakah kemudian kita sebut itu dengan konflik? Ya kan? Sebenarnya yang berkonflik dari konteks nonton konser dan membawa kamera ini adalah interpersonal yang terjadi di sana, Kak. Ya kan? Ada Korea, ada orang Malaysia, orang Korea ini idol gua. Kenapa gua dilarang? Nah, ini aktor-aktor ini kan yang berpengaruh.
Makanya context-based negotiation theory ini tadi berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan komunikasi interpersonal. Karena proses resolusi konflik itu selalu terjadi dalam konteks hubungan interpersonal yang terjadi gitu loh, Kak. Ya kan? Kalau dia hanya pemberitaan di media sosial, aku yakin tidak ada yang mau menyelesaikan konfliknya kok. Udahlah ini gede di medsos doang. Gitu kan, Kak. Jadi, sorot mercu suaranya ini kita arahkan ke siapa nih ketika dia disebut sebagai based negotiation theory. Sorot mercu suaranya ini masuk ke arah berarti di mana konflik itu terjadi, di mana orang Korea itu dilarang membawa kamera profesional itu dan nah itu konflik yang ada di sana secara langsungnya itu tuh Kak. Itu yang seharusnya oke. Apa yang dilakukan nih, dominasi kah atau integration kah atau kompromi kah atau seperti apa akhirnya? Nah, itu sorotnya tuh ke sana. Tapi untuk kajian face-nya, kita bisa membahas itu dengan konteks apa, Kak? Dengan konteks, Indonesia ini budayanya kolektivis, kita bisa membahas itu. Dengan cara melihat bagaimana dia melihat konflik ini. Gitu. Ya. Paham ya? Maksudnya fokus kita terhadap peace negotiation theory ini dimasukin kemana? Ke situ. Gitu. Kebayang yang maksudku ya? Jadi ya kata-kata ya? Gitu. Kadang memang viralitas atau apa yang masuk di media sosial, kita mencari contoh studi kasus, mau nggak mau kan pasti dari yang viral ya. Makanya agak sulit ketika mencari contoh nyata kasus yang langsung berhubungan dengan manusia-manusianya. Ya. Jadi sorot lampu mercusuarnya dipindahin dulu gitu ya. Ini konteksnya ini memang yang berhubungan langsung nih sama orang-orang ini. Ya. Ketika misalkan juga tentang tadi yang Bima dan Lampung, ada yang inget nggak kisah Bima dan Lampung ini? Aku punya ini sih, aku punya link yang mau kita tonton sih. Tapi ingat lah ya, dia dilaporin polisi, teman-teman ingat nggak? Dilaporin polisi, nggak ingat. Ayo kita tonton dulu dikit ya. Tonton berita aja sih, bentar ya. Bentar. Bentar. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the... Saudara Kak, Oke. Kasus Bima Yudo Saputro sendiri bermula dari unggahannya di akun media sosial TikTok pribadinya yakni Aubimax Reborn. Bima Yudo Saputro, pemilik akun tersebut, mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Lampung tak kunjung maju. Setelah video tersebut menjadi perbincangan, Bima kemudian dilaporkan ke kepolisian daerah atau Polda Lampung oleh seorang pengacara yakni Ginda Ansori Waika. Ginda melaporkan Bima karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam unggahan itu, Bima membeberkan alasan Lampung tak kunjung maju. Pemuda yang sedang menjalani studi di Australia ini mengungkapkan soal infrastruktur yang terbatas. Seperti misalnya di wilayah Kota Baru, menurut Bima, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah untuk membangun Kota Baru, namun kini proyek tersebut tetap terbengkalai.
Ia pun menyoroti soal jalanan di Lampung yang banyak sekali mengalami kerusakan. Bima juga menyinggung soal pendidikan, khususnya pendidikan peserta didik yang banyak mengalami kecurangan. Dalam hal pendidikan, Bima mengkritik soal kunci jawaban ujian nasional yang sudah tersebar sebelum ujian berlangsung. Pada poin ketiga, Bima membahas mengenai tata kelola yang lemah, seperti korupsi, birokrasi tidak efisien, hukum tidak ditegakkan, dan adanya praktik suap menyuap. Bima juga membicarakan tentang Lampung yang terlalu bergantung pada sektor pertanian. Ia menilai pertanian merupakan sektor yang rentan atau vulnerable. Poin-poin ini yang membuat Bima dilaporkan. Sang pelapor adalah Dinda yang menjelaskan dirinya melaporkan Bima karena kata Dajjal yang diucapkan oleh Bima. Kata Dajjal yang dimaksud Ginda diucapkan Bima sewaktu memperkenalkan diri di awal video. Ginda mengaku keberatan dengan penggunaan diksi tersebut, sehingga ia pun memutuskan untuk melaporkan Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkembang di masyarakat, terutama ada tuduhan terhadap saya, diduga bahwa saya melakukan proses hukum terhadap saudara B ini, dianggap atau diduga disuruh orang lain atau pihak lain. Saya tidak ada kaitannya dengan orang lain. Saya lakukan sendiri, bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang bermartabat. Ya, problematika yang disampaikan oleh saudara B ini soal proyek-proyek mangkrak, jalan di mana-mana bermasalah, terus kemudian soal-soal UN yang kemudian bocor, penegakan hukum yang kemudian belum maksimal, dan korupsi itu serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Terima kasih sudah nonton. Oke. Dari kasusnya Bima. Bayang ya tadi ya, waktu sebelum Bima speak up itu memang viral, orang banyak memberitakan, banyak ngasih video amatir tentang kondisi jalan di Lampung waktu itu. Dan kalau nggak salah, viral gede juga kondisi lautnya Lampung ya kalau nggak salah yang dibersihin sama Pandawara kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Nah, jadi adalah akhirnya Bima ini yang lagi kuliah di Australia, dia speak up dan segala macam. Dari kasus ini kemudian akhirnya dia dilaporkan sama si pelapor tadi yang merupakan salah satu advokat gitu ya, bukan dari pihak pemerintah gitu ya, yang merasa tidak setuju dengan istilah Dajjal itu gitu. Cuman akhirnya laporannya dihentikan gitu, kasusnya dihentikan lah intinya gitu. Nah, dari pun kita merefleksikan dari pertanyaannya Kak Alita barusan. Ya, yang aku sampaikan juga, kita sekarang gampang banget ngambil studi kasus dari media sosial gitu. Nah, menurut teman-teman gimana kasus Bima ini? Apa yang bisa kita analisis dari tubuh-tubuhnya face negotiation theory ini? Apa yang bisa dijelaskan dari face negotiation theory atas kasusnya Bima ini? Bima orang Indonesia, ya kan? Mungkin dia dari Lampung, tapi dia lama kuliah di Aussie. Cara berpikirnya Bima kritis. Karena Gimana? Aussie jatuhnya budaya barat ya. Budaya barat itu menganutnya individualisme. Sedangkan Indonesia menganutnya kolektivisme. Oke. Ada pengaruhnya di situ ya. Padahal Bima orang Indonesia. Gitu ya. Ya. Itu cara berpikirnya. Gitu. Tidak diterima oleh ada salah satu yang melaporkan ini ya tadi dia bilang saya akan mengajarkan cara mengkritik ya yang lebih apa segala macam gitu. Nah, entah nih akhirnya penyelesaian konfliknya seperti apa nih di belakang dari apa yang diberitakan dari media sosial.
Ingat bahwa face negotiation theory ini adalah orang secara paling gampang tuh dilihatnya secara interpersonal. Sudut pandangnya, sorotnya dicari gitu. Bagaimana penyelesaian konfliknya. Nah, ini juga dipelajari untuk teman-teman yang nanti berhubungan dengan konteks ada konteks interpersonalnya di sini. Komunikasi interpersonal di X kan, di cross kan gitu ya dengan konteks komunikasi lintas budaya. Pemahaman tentang budayanya mesti dipahami juga sih. Gitu. Ya. Kebayang ya sekarang ya. Karena aku pun memberikan contoh yang aku ambil dari media sosial untuk menjelaskan itu. Menjelaskan sorot ya kan? Sorotnya. Oke. Ini soalnya bicara tentang komunikasi interpersonal nih. Media sosial kadang mengganggu kita untuk bisa menganalisis lebih dalam lagi. Kita kadang berasumsi dari apa yang terjadi di media sosial aja gitu misalkan. Ya kan? Apa yang terjadi di media sosial aja, tapi sorotnya bahwa teori itu ya hubungannya dengan interpersonal dan budaya. Gitu. Interpersonal budaya artinya hubungan ini yang nanti kita ambil studi kasusnya memang harus penyelesaian konfliknya. Tapi kita sudah mengenal ya 5 itu tadi ya. Teman-teman kebayang yang maksudnya 5 itu tadi ya. Yang avoiding, obliging, kemudian berkompromi, ada integrating gitu. Dan segala macam. Oke. Question? Asik. Ada yang mau diungkapkan lagi? Ada yang mau disampaikan dulu? Ada yang kebingungan dulu? Bertambah satu kesadaran baru ya? Ya. Kalau kayak gini berarti kita harus eh, menganalisis dari kedua belah pihak atau mungkin banyak pihak dulu gitu di sini. Untuk melihat kayak contoh kayak kasus Bima. Oke, kita point of view-nya Bima, point of view-nya tadi pengacara, point of view dari pemerintah, point of view dari yang lain-lain. Ya. Kalau mau pakai teori ini, Mas Irul, misalkan mau ngangkat skripsi pakai teori ini, yang diwawancara ya kedua belah pihak, sudut pandangnya bagaimana. Sehingga kita tahu proses penyelesaian konfliknya, memilih jalur dari ya dikategorisasikan sama Tintung itu kan ada 5 ya tadi itu ya. Yang sampai integration dan segala macam, proses mereka berpikir untuk sampai menyelesaikan konflik yang kayak gini nih, itu gimana? Gitu. Karena jangan lupa setiap konteks, apalagi penelitian kualitatif ya nanti ya, penelitian kualitatif ya kita harus mengungkapkan latar belakang seseorang dulu. Gitu, harus selalu berangkat dari budayanya dia. Nah, sehingga temuannya lebih komprehensif, guys. Gitu. Harus tahu dari kedua belah pihak. Apalagi kita posisinya sebagai peneliti ya. Peneliti harus netral. Nggak bisa dari satu pihak aja. Gitu. Tapi tergantung sekarang Kak Irul. Kalau misalkan meneliti, idealnya kan 2 nih. Idealnya kita harus tahu dua-duanya sehingga kita bisa menilai secara lebih netral. Gitu. Tapi kalau ini dinaikkan jadi skripsi, ada konteks yang kemudian berhubungan dengan desain research-nya, guys. Kalian mau yang mana nih? Mau sudut pandang yang mana nih yang mau kalian bedah? Dari budaya mananya nih yang pengen kalian lihat nih? Cara penyelesaian konfliknya itu seperti apa nih dari budaya mana? Kalian pengen lihatnya seperti apa? Nah, itu bisa dari satu sisi aja, karena kalian ingin mengungkap. Misalkan skripsi kalian metodenya adalah fenomenologi gitu. Untuk mengungkap pengalaman suku Batak dalam menyelesaikan konflik. Konflik dengan siapa? Kan itu pertanyaannya lagi sekarang. Gitu. Konflik dengan suku mana? Gitu misalkan. Kan banyak ya, bahkan di Indonesia perang antar suku kan terjadi ya teman-teman ya. Gitu. Itu kenyataan yang terjadi gitu. Nah, penyelesaian konfliknya seperti apa nih? Kalau penelitian gitu. Nah, ingin tahu dalam satu sudut pandang aja nggak apa-apa. Nanti ada disclaimer dari penelitiannya. Tapi untuk tahu kasus secara menyeluruh, ya sebaiknya kita tahu dari kedua belah pihak. Karena kita paham teori ini, guys. Gitu. Kenapa baik kita tahu kedua belah pihak? Karena kita belajar teori ini. Oh, jadi ada latar belakang budaya ini. Oh, makanya dia lebih ini. Nah, yang perlu banget kita
collect datanya juga adalah ya bagaimana budaya itu membentuk dirinya kan. Hasil-hasil penelitiannya, hasil-hasil obrolannya itu kan pasti menambah pengetahuannya teman-teman tentang budaya itu. Oh, kenapa sih dia kolektivis? Oh, kalau kolektivis itu kenapa sih dia lebih sering avoiding? Oh, kenapa sih dia lebih oke kompromi aja deh biar enak win solution. Nah, kenapa dia terbentuk seperti itu? Budaya apa yang mendorong dia dan bagaimana budaya apanya itu yang membentuk dia seperti itu, Kak? Gitu. Ya. Jadi ya teman-teman ya. Gitu. Jadi benar-benar dalam penelitiannya Tim Tum ini kita diajak untuk mendalami budaya seseorang. Ya kan? Karena kita mau tahu konteksnya. Mau tahu kenapa dia mengambil keputusan seperti itu. Gitu kan. Ya kita harus ini dulu, gali dulu bagaimana dia dibentuk dari kebudayaannya dia itu. Oke? Misal nih, aku orang Bali. Bali itu ada teman-teman ingat nggak yang demo Gede-Gedean Agustus tahun lalu? Yang Hero Green, Brave Pink, Gede-Gedean yang demo kemarin ini. Yang Agustus kemarin beneran yang Ojo meninggal di lindes itu. Ya kan? Yang gede banget. Nah, itu aku lagi interview di Bakri, guys. Lagi proses penerimaan saya di Bakri, cuman akhirnya online karena belum berani ke sini. Nah, ada konteks itu. Kan mengundang jadinya beberapa ada demo-demo yang lain di berbagai daerah kan teman-teman. Pun waktu itu aku masih di Jogja, aku tinggal di belakang Polda, rusuhnya bukan main gitu. Bahkan di Indonesia, bahkan di Bali juga. Nah, dari konteks itu ya teman-teman ya. Aku orang Bali yang tinggal di Jogja akhirnya terpapar juga bagaimana Bali panas sekali dengan konteks yang terjadi di ibu kota. Panasnya karena apa teman-teman? Bukan karena konteks tuntutan yang diajukan oleh para aksi gitu ya, para demonstran gitu dan segala macam gitu ya. Bukan karena itu, bukan karena ingin kita kita concern sama isunya, kita concern sama enggak. Tapi concernnya sama kok orang Bali sukanya demo sih? Karena tagline orang Bali itu kok ngomong. Males ngurusin urusan pemerintah. Orang Bali itu gitu. Orang Bali itu udah terbiasa budayanya tuh asik sendiri di Bali. Karena kita bangga sendiri dengan budaya kita yang selalu berlian di mata dunia gitu loh teman-teman. Selalu kita bisa dapat devisa negara, penyumbang devisa negara tertinggi karena pariwisata. Gitu. Jadi banyak yang bilang bahwa ya orang luar tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia. Gitu. Nah, kita terlalu proud sama itu. Jadi ada istilah orang Bali yang istilahnya dekoh ngomong. Jadi orang Bali please lah jangan males untuk ngomong gitu. Nanti kamu akan ditindas terus. Nanti kekayaan alammu akan dikeruk terus dan segala macam, dan itu sebenarnya yang sedang terjadi sekarang. Villa di mana-mana di Bali. Kalian kalau ke Bali pasti pengennya ke Canggu kan. Dan sedangkan aku menangis ketika melihat terus Canggu dikeruk-keruk dan segala macam gitu. Dan daerah-daerah lainnya gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Konteksnya begitu. Apa yang membentuk seperti itu dan bagaimana ceritaku barusan nih Mas Irul tentang Bali. Nah, itu tuh yang didorong oleh teori ini untuk kita tahu latar belakang kenapa sih orang Bali itu males buat ngomong. Oh, karena dia terlalu bangga dengan konteks pariwisata ini. Nyiprat dikit dapatnya $. Ngomong bahasa Inggris dikit buy one after drink bottle comeback. Tahu nggak artinya apa? Jadi kalau di Sanur itu dulu jual Coca-Cola pakai botol kaca kan ya teman-teman ya. Itu yang penting bisa bahasa Inggris, buy me, beli aku katanya. Buy me after drink botol comeback katanya. Abis minum tolong balikin botolnya ya, gitu loh maksudnya. Abis minum tolong balikin botolnya ya. Itu aja sudah membanggakan orang Bali gitu loh. Gitu. Tapi semakin kita terus-terusan gitu adalah campaign orang Balinya sendiri yang akhirnya ngerasa kayak aduh ini terlalu budaya yang terus-menerus begini harus dirubah nih. Gitu. Akhirnya ada yang berani beberapa
kelompok-kelompok pemuda berani speak up dengan istilah Bali dekoh ngomong, bahasa Balinya tuh dekoh ngomong, jangan malas untuk ngomong, untuk speak up gitu harusnya orang Bali. Dan sekarang mulailah bermunculan media-media apa segala macam, banyak sudah suara-suara dari musisi. Kalau teman-teman tahu band No Stress, Navikula, Dialog Dini Hari, itu kan nggak usah itu deh. Yang paling tahu pasti Jering Superman is Dead gitu ya. Itu sejak dulu kan beliau sangat speak up tentang konteks bagaimana Bali kondisinya sekarang. Nah, latar belakang itu yang seharusnya menjadi temuan penelitian dalam konteks face negotiation teori ini. Yang mempengaruhi keputusannya dia. Oh, orang Bali itu ya kompromi aja deh, nggak apa-apa deh. Orang emang gitu kok, udah leluhur pasti ngasih rezeki kok. Terlalu percaya dengan Tuhannya dan segala macam gitu. Leluhur udah pasti kok ngasih rezeki, udah emang kayak gitu kok. Nggak usah berusaha juga nggak apa-apa. Gitu, ada beberapa konteks zaman dulu itu seperti itu. Tapi sekarang udah banyak yang speak up akhirnya. Dan awal-awal memang nggak gampang untuk speak up itu. Karena apa? Karena ya ngapain sih juga nggak bakal didengar apa ya bahasa Balinya Jakarta tuh ada orang menyebut istilah Jawa tuh dibilang karena Jakarta tuh satu pulau dengan Jawa kan ya. Jadi orang Bali tuh kalau orang udah luar Bali dibilangnya Jawa aja semua gitu. Kalau di Bali tuh gitu. Jawa tuh jauh dia bilang gitu. Kalau orang tua Jawa tuh jauh nggak bakal denger gitu. Kalau dulu. Nah itu tuh istilah-istilah latar belakang seperti itu yang harusnya terkuak dalam teori face negotiation ini. Sehingga mendukung proses peremajaan konfliknya, penyelesaian konfliknya. Itu yang harusnya terungkap. Gitu. Cerita-cerita tentang latar belakang itu, teman-teman. Oke? Aman ya, Khairul? Sip. Ada lagi, teman-teman? Nambah pengetahuan baru lagi ya tentang ini ya. Nambah istilah-istilah baru tentu. Silahkan dipilih nanti yang mana mau dijadikan skripsi. Yang mana mau dimasukin ke skripsi. Nanti kita masih ada face accommodation, terus ada muted, ada kemudian standpoint theory. Gitu. Ya. Sip. Kalau sudah tidak ada, aku cukupkan, udah mulai ribet juga ngomongnya gue. Aku cukupkan pembahasan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join pada sesi khotbah kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di guys, minggu depan libur. Iya, tanggal merah nggak sih? Ya kan? Ya tahu. Iya, Miss, tahun baru Hijriah. Iya lagi. Oke, kita make up minggu depannya lagi. Saya akan lebih panjang lagi dengan 2 teori. Pasti begitu kan? Karena nggak mungkin ada hari lain kan soalnya. Oke, mantap. Siap. Kita minggu depannya lagi berarti aku make up dulu deh. Berarti kita 2 teori ya di setelah minggu depannya lagi. Sip, itu saja. Jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi. Seperti biasa, nanti teman-teman cari konteks yang mau kita bahas lagi ya. Terima kasih sudah membawa Korea, Siblings, dan PNJ, UNJ gitu ya, dalam obrolan kita. Kita asikkan kembali di 2 minggu ke depan, apalagi teorinya 2, tolong dicari konteks yang lebih relevan nanti. Nanti aku share teorinya apa aja di grup. Oke, itu saja absennya sudah aku jalankan. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kelasnya aku tutup. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Malam, makasih nih. Terima kasih, Miss. Terima kasih ya.